Bilangan 20 ayat 2-13. Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami di tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun, kamu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan pembantahan. Pernahkah kamu batal membeli suatu barang karena melihat antrean kasir yang begitu panjang? Atau pernahkah kamu mempercepat suatu adegan film karena menganggapnya tidak penting? Tentu saja kita semua pernah. Namun, tampaknya kebiasaan ini tidak bisa dibiarkan, karena dari hal-hal kecil yang terjadi sehari-hari, dari sinilah kita belajar tentang kesabaran. Berbicara tentang sabar, coba pikirkan lagi, mana yang membuat hidupmu menjadi lebih bernilai? Kesabaran atau ketidaksabaran? Salah satu kerugian dari ketidaksabaran adalah kemarahan yang mengakibatkan kegagalan dalam mencapai suatu hubungan yang harmonis. Dalam hubungan apapun, seperti pertemanan, keluarga, atau percintaan, keharmonisan itu tak akan tercapai tanpa adanya kesabaran, bukan? Dengan demikian, kesabaran menjadi satu kunci membangun hubungan atau komunitas yang berkualitas. Kesabaran berkaitan dengan kemarahan, yang dalam bacaan kita tadi, Amsal 15 ayat 18. Kalau di dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya, orang sabar itu disebut arek, yang artinya lambat untuk marah. Dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, bangsa Israel bersungut-sungut dan marah ketika mereka kehausan dan tidak menemukan sumber air di padang gurun. Mereka bertengkar
dan saling menyalahkan satu sama lain, sehingga keadaan semakin runyam, semakin buruk. Dalam keadaan demikian, mereka menyalahkan Musa dan Tuhan sebagai penyebab mereka mengalami kesulitan hidup. Mereka terlalu fokus kepada permasalahan, sehingga tidak melihat berkat Tuhan dan karya Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir. Seharusnya dengan melihat itu semua, mereka dapat mencari jalan keluar. Atas desakan mereka, maka Musa dan Harun menghadap Tuhan untuk menyampaikan keluh kesah bangsa Israel, umat Tuhan. Tuhan mendengar keluh kesah mereka dan menyuruh Musa dan Harun mengambil tongkat, dan di depan umatnya Tuhan akan melakukan mujizat. Musa dan Harun melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tetapi mereka berdua tidak mengendalikan dirinya. Mereka kurang sabar dan kurang teliti akan perintah Tuhan. Musa melakukan kesalahan. Mereka memarahi umat Israel karena kesal dan menyebut orang Israel mereka itu orang-orang durhaka. Padahal Tuhan tidak murka terhadap mereka. Musa berkata, "Apakah kami harus mengeluarkan air dari bukit batu ini?" Ini menyiratkan bahwa Musa dan Harunlah yang melakukan mujizat, bukan Allah. Musa dan Harun menunjukkan ketidaktaatan dan ketidakpercayaan dengan memukul bukit batu 2 kali dengan tongkatnya. Padahal Tuhan memerintahkan mereka hanya berbicara dengan bukit batu itu. Dengan melakukan semua kesalahan ini di hadapan Israel, Musa dan Harun tidak menghormati kekudusan Tuhan. Maka Tuhan menghukum mereka dengan tidak mengizinkan mereka masuk ke tanah perjanjian. Melakukan pekerjaan yang sama dalam waktu yang lama, maka kita cenderung menganggap remeh pekerjaan tersebut. Musa pun demikian. Ketika Tuhan meminta Musa melakukan sesuatu yang mirip dengan yang pernah dilakukannya, dia melupakan firman Tuhan dengan seksama dan tidak menjaga kekudusan Tuhan dengan tingkah lakunya. Dengan demikian, Musa tidak menghormati Tuhan. Kesabaran membutuhkan konsistensi dan komitmen dalam menjalankannya. Kehilangan kesabaran dapat berakibat buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Paling tidak, ada 4 kerugian jika kita tidak sabar. Pertama, kita bisa rugi dalam aspek kesehatan. Ketidaksabaran seringkali berkaitan dengan emosi negatif seperti marah, kesal, dan frustasi. Emosi-emosi seperti itu tentu saja akan meningkatkan kadar stres yang membuat perubahan pada sistem aliran darah kita dan menjadikan kondisi pikiran juga emosi tidak stabil. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa stres itu pemicu datangnya berbagai penyakit. Sementara menurut beberapa penelitian membuktikan bahwa saat kita marah, secara otomatis tubuh kita mengeluarkan racun yang mempercepat penuaan atau memperpendek umur. Artinya, semakin sering kita mengalami stres, maka semakin rentan kita terserang penyakit. Padahal, pemicu awalnya cukup sederhana, ketidaksabaran. Semakin kita sering marah, maka semakin cepat kita menua, dan tentunya juga akan rentan dengan berbagai penyakit. Jadi, tanamkanlah mindset kesabaran di dalam diri kita.
Pegang prinsip bahwa kita bersabar untuk menolong diri kita sendiri agar tidak terserang penyakit. Dan kita bersabar karena kita menyayangi diri kita. Yang kedua, ada kerugiannya, yaitu kita tidak berpikir kritis. Ketidaksabaran kerap mendorong kita tergesa-gesa dalam mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Hal ini tentu saja sangat mendekatkan kita pada jurang kegagalan, bukan? Bahkan jika keputusan yang kita ambil benar, maka itu hanya faktor keberuntungan saja dan bukan hasil dari pemikiran kita sendiri. Pada intinya, ketidaksabaran benar-benar banyak sekali membawa rugi. Perlu diketahui bahwa orang yang jauh lebih sukses, mereka lebih pintar atau lebih kaya, mereka hanya lebih sabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, kalau kita tidak sabar, kita tidak bertumbuh dalam rohani kita. Pertumbuhan tidak hanya terjadi pada tubuh. Pertumbuhan tidak hanya terjadi pada pola pikir, tetapi juga pada rohani kita. Sebagaimana ketidaksabaran menghalangi pertumbuhan pola pikir, begitu pula ia akan menghalangi pertumbuhan rohani. Ada suatu nasihat. Jika hari ini kita masih saja sama seperti hari kemarin, itu artinya kita dalam keadaan merugi. Sebab dalam rentang waktu yang kita lalui sebenarnya ada banyak kesempatan untuk bertumbuh, namun kita tidak pergunakan. Tidak meningkat dalam hal rohani sudah jelas merupakan kerugian. Sebab pada kenyataannya, semakin bertambah usia, maka semakin dekat kita dengan kematian. Memang ini terlalu jauh untuk dipikirkan, namun beginilah kenyataannya. Bahwa ketika rohani seseorang mulai bangkit, maka ia akan memandang kehidupan dengan cara yang berbeda. Tentunya semakin bijaksana dan mudah mengendalikan diri sendiri. Pertumbuhan ini tentu tidak kita dapatkan jika kita tidak biasa atau tidak bisa mengendalikan ego dalam bersabar. Kerugian yang keempat, rugi dalam berelasi. Kegagalan dalam mencapai suatu hubungan yang harmonis juga seringkali disebabkan oleh ketidaksabaran. Kerusakan suatu hubungan sekali lagi sering disebabkan oleh komunikasi yang kurang baik. Sementara komunikasi yang kurang baik itu berawal dari kurangnya kesabaran. Seandainya kita dapat mengontrol emosi dan mau bersabar sedikit, tentu kita lebih mudah untuk berpikir jernih sebelum berbicara, hingga akhirnya keharmonisan dalam hubungan pun akan terus meningkat. Tetapi jika kita tidak bersabar atau terlalu egois, akhirnya kita hanya merugi karena harus kehilangan hubungan erat yang telah melewati banyak proses rumit dengan orang dan merusak komunitas kita. Betapa ruginya kita harus memulai dari awal lagi dengan orang yang baru, bukan? Ketidaksabaran berakibat buruk, merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Kehilangan kesabaran mengakibatkan juga kehilangan kemuliaan Allah. Sebab kita akan melawan masa pandemik COVID-19 dan masa PPKM darurat ini, kita juga dituntut untuk benar-benar sabar. Sabar menggunakan mentaati prokes 5M. Sabar tidak keluar dari rumah demi memutus mata rantai pandemik.
Ketidaksabaran mentaati prokes akan mengakibatkan kita terpapar virus COVID-19. Padahal kita harus menjaga tubuh kita agar tetap sehat, karena kesehatan itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Ketidaksabaran mentaati prokes dan PPKM dapat mengakibatkan orang terpapar dari kita. Padahal kita diminta Tuhan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kita hidup dipengaruhi sekitar kita. Pekerjaan, ada tekanan, relasi dengan sesama yang terganggu dapat memicu ketidaksabaran. Baiklah kita belajar dari Musa dan Harun. Penting bagi kita untuk mengendalikan diri dan sabar di tengah situasi yang menekan, di dalam persoalan hidup dan pergumulan, agar kita dapat tetap bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan.